Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita, amin. Haleluya. Saudara terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa memperingati hari kebangkitan Yesus. Kita percaya kasih Tuhan sangat besar dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu terkasih, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan tenangkan setiap hati kita. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebangkitan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami rindu setiap kami dipulihkan. Kami rindu setiap kami disucikan, dikuduskan, disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga kami akhiri ibadah ini, kami rindu Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan
Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita semua karena kebaikan Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan kami, persembahan yang terbaik Tuhan, menjadi ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, saya memberi dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hati yang mulia
siap mendengar firman-Mu. Demi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin dalam hadirat Tuhan. Sekarang duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Kurang dahsyat Bapak Ibu, shalom. Boleh salam kanan kirinya katakan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini Paskah Bapak Ibu. Yesus kita bangkit. Jadi salam keluar dari kursimu, salam selamat hari Paskah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Paskah. Oke, Bapak Ibu yang merasakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dalam kehidupan setiap kita, boleh ramaikan tanganmu tinggi. Yes, amin. Gereja kita GBIS Pusat mengambil tema di April ini memutus belenggu. Katakan memutus belenggu Bapak Ibu. Memutus belenggu. Kenapa? Karena di saat Yesus mati dan dia bangkit dan kemudian kita akan merayakan kenaikannya, pencurahan Roh Kudus. Hal itu secara teologis menyatakan bahwa Kristus memutuskan belenggu di dalam kehidupan setiap kita. Makna harfiah dari belenggu Bapak Ibu, saya baca nih dari Google. Borgol, pasung, rantai. Kalau secara metafora adalah ikatan yang membatasi kebebasan bertindak atau berpikir seseorang. Oleh karena itu next slide, kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Setiap manusia sadar atau tidak pernah hidup dalam belenggu itu tidak selalu terlihat, tidak selalu berupa rantai di tangan atau kaki, tetapi bisa berupa dosa, ketakutan, luka masa lalu, atau ketidakpastian tentang masa depan. Ya betul Bapak Ibu. Sebelum kita belajar untuk memutus belenggu, kita harus mengenal bahwa kehidupan kita, sadar maupun Bapak Ibu tidak sadar, ada belenggu yang mengikat. Dosa kita, ketakutan kita, luka masa lalu, ketidakpastian, ketakutan atas masa depan, banyak Bapak Ibu. Apalagi saya yakin dan saya percaya kita semua punya handphone di tangan kita. Kita mengerti bahwa sejujurnya keadaan dunia akhir-akhir ini tidak pernah baik-baik saja. Maksud saya seperti ini. Dulu di tahun 2012 kita bilang oh dunia ini berat, ternyata terlalu juga Bapak Ibu. Kita ke 2013 kembali lagi dikatakan dunia semakin tidak baik-baik saja. Ternyata kita sampai di tahun 2026 yang ternyata tapi faktanya juga Bapak Ibu tidak semakin baik-baik saja. Kenapa? Kita sudah mencatat kedatangan Kristus semakin dekat dan pastinya dunia akan semakin runyam Bapak Ibu. Oleh karena itu akan terjadi pembedaan di mana ada orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya yakin dan saya percaya sebenarnya apapun belenggu yang sedang mengikat kita hari-hari ini akan tetap berbeda Bapak Ibu dengan apa yang belenggu yang mengikat orang di luar yang tidak beribadah. Kenapa? Ternyata faktanya di saat kita orang Kristen, walaupun kita mungkin, ingat Bapak Ibu, mungkin, walaupun saya yakin pasti ada belenggu yang mengikat kita dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita tetap memilih untuk percaya. Kita memilih untuk hadir ke tempat ini dan menyatakan bahwa oleh darah anak domba dan kesaksian kita iblis dikalahkan. Next slide. Bapak Ibu, ada orang yang terlihat kuat di luar, tetapi di dalam hatinya terikat oleh rasa bersalah. Ada yang tersenyum di depan orang lain, tapi sebenarnya hidupnya dalam ketakutan. Ada juga orang yang berjalan setiap hari, namun hatinya dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian. Apakah ada orang yang tempat ini Bapak Ibu? Haleluya. Saya termasuk orang salah satu seperti ini. Orang bilang, oh makin gendut aja ya Martin Timothy Zebo, padahal bebannya banyak Bapak Ibu. Tapi memang badannya ini semakin besar. Kenapa? Memang beban itu seperti itu Bapak Ibu. Beban tidak pernah ada hilang dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Bapak Ibu sering minta mujizat, amin. Kita butuh mujizat dalam kehidupan kita. Namun faktanya dalam Alkitab, setiap mujizat yang diberikan Yesus selalu lahir dari masalah. Kalau misalnya anggur tidak habis, tidak akan ada mujizat pertama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak lumpuh, tidak akan ada mujizat kesembuhan. Jika tidak ada yang mati, tidak ada mujizat kebangkitan. Maksud saya adalah ternyata, sekali lagi, belenggu pun Tuhan Yesus pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini pun kita masih tahu bahwa hidup kita masih terbelenggu. Dari mana? Rasa ketakutan, kecemasan akan masa depan. Ibu Gembala di Batam baru kemarin berkhotbah seperti ini. Kalau di Batam tuh
Mungkin tidak di gereja ini, tapi di gereja kita masih ada Bapak Ibu yang di Batam masih di PHK 3 bulan lagi, takutnya dari sekarang. Masih di PHK 2 bulan lagi, takutnya dari sekarang. Padahal belum Bapak Ibu. Nyatanya jemaat yang seperti itu oke di PHK, kemudian dapat kerja lagi, masih berada di gereja kita, atau yang ternyata takut banget dikeluarin karena berantem sama SPV-nya atau manajernya, ternyata tetap dipertahankan. Maksudnya adalah Bapak Ibu, ketidakpastian ternyata pun hadir bagi kita yang bergereja hari-hari ini. Saya yakin dan saya percaya di tempat ini Bapak Ibu sekali sadar maupun tidak sadar ada hal yang membelenggu kehidupan kita. Namun next slide, ini Bapak Ibu yang penting. Kabar baiknya dari Injil ini, Yesus Bapak Ibu, Dia tidak datang ke dalam dunia hanya untuk menjadi penghibur kita, tetapi untuk membebaskan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yesus tidak mati dan bangkit supaya kita menjadi lebih baik, tidak Bapak Ibu. Ingat, keselamatan kita bukan didasarkan dari kebaikan kita. Maksud saya seberapa banyaklah Bapak Ibu kayak ini Bang Awaludin, tinggal di gereja, menyapu gereja. Sebaik apapun Awaludin, itu tidak akan menambah dan mengurangi cinta Tuhan kepada dia. Kenapa saat nyawanya diberikan Bapak Ibu, tidak ada cinta yang lebih besar daripada itu? Yang yakin katakan yes. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Saya selalu yakin dan saya selalu percaya dan saya selalu katakan kepada anak-anak murid saya, anak-anak mentor saya, jangan pernah datang ke gereja hanya agar dicintai Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Kenapa? Cintanya sudah limit Bapak Ibu. Tidak ada cinta yang lebih sempurna, tidak ada cinta yang lebih tinggi, tidak ada cinta yang lebih hebat daripada kematian Yesus dalam kehidupan setiap kita. Jadi sebenarnya yang sedang kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu, untuk menyatakan cintanya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita datang. Oleh karena itu kita hadir di tempat ini. Kenapa? Sekali lagi, Wahyu berkata, oleh karena anak darah domba Allah dan karena kesaksian kita. Saudara Bapak Ibu datang ke sini, saling bersaksi, saling menguatkan, disitulah iblis dikalahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kebangkitan itu pasti masih terjadi hari ini. Katakan amin. Amin. Kebangkitan Yesus Bapak Ibu dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 36. Kita harus baca Bapak Ibu. Kalau perlu Bapak Ibu besarkan di HP Bapak Ibu, save. Yohanes 8 ayat 36. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 iya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, kita benar-benar merdeka. Yang kita butuhkan hanyalah kita sadar Bapak Ibu, kita benar-benar merdeka. Katakan di kanan kirimu, kita merdeka. Apapun Bapak Ibu, ketakutan kita, masalah kita, utang kita, keterikatan kita, judi online, pinjaman online, apapun itu Bapak Ibu, puji Tuhan Bapak Ibu masih datang ke tempat ini. Kenapa baru-baru akhir-akhir ini gereja kita di Batam juga menyelesaikan hal seperti itu? Terlilit pinjol, terlilit judol, oke, so what? Jadi apa? Ada Pak utangnya, apa bedanya utang 50 juta dan utang 1000 juta, 1 miliar Bapak Ibu? Gak ada, tetap ngutang Bapak Ibu. Bedanya ya kalau misalnya yang bisa ngutang 1 miliar berarti bisa menggantinya. Yang 80 juta sedikit aja menggantinya. Tapi anggaplah tidak mampu menggantinya. Sekarang pilihan Bapak Ibu apa? Nangis-nangis di luar sana tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Datang ke rumah Tuhan. Kenapa? Di saat sebenarnya kita dimerdekakan Tuhan, kita pasti merdeka. Maksudnya seperti ini. Betul kita melakukan kesalahan. Betul kita melakukan decision yang salah. Kita mengambil keputusan yang salah. Namun ingat Bapak Ibu, kuasa kebangkitan itu bekerja hari ini. Jawaban ada di tempat ini. Saat Bapak Ibu merasakan kuasa dari anak domba Allah hidup di tengah Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yakin Bapak Ibu hidup dalam kemerdekaan, jalan keluar selalu ada. Yang percaya katakan amin. Amin. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa tidak ada belenggu yang terlalu kuat bagi Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, jika Yesus hanya mati, ini belum masuk poin Bapak Ibu ya. Kalau Yesus hanya mati dan dia tidak bangkit, artinya sia-sia kekristenan kita Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya Kristen, tidak ada orang percaya. Namun berita hebatnya, saat dia mati, Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, dia mati Bapak Ibu. Dia menguburkan dirinya, dia dikuburkan, dia mati, benar-benar mati Bapak Ibu. Fisiknya mati, jiwanya mati, rohnya mati di momen itu. Namun 3 hari kemudian, di hari ini, pagi-pagi buta, dia bangkit. Amin. Dia bangkit Bapak Ibu. Itu perbedaannya. Kalau misalnya firman Tuhan berkata, nanti kita belajar Bapak Ibu, di saat kita mati bersama-sama dengan dia, kita pun bangkit bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu yang mau saya bagikan pada pagi hari ini, secara singkat namun tajam,
Apa area yang mau Tuhan lepaskan daripada kita. GBIS Pusat mengambil tema memutus belenggu. Saya yakin dan saya percaya bukanlah tema yang hanya dibuat agar terkesan sesuai dengan temanya. Namun karena gereja kita pasti meyakini bahwa bahkan Bapak Ibu, di saat gerejanya kita semua di tempat ini datang ke gereja, pasti kita masih hidup dalam belenggu. Apapun itu. 1, 2, 3. Tapi bedanya satu Bapak Ibu. Orang Kristen masih bisa jatuh di dalam dosa, tapi dia tidak dapat hidup di dalam dosa. Ngerti Bapak Ibu perbedaannya? Bukan saya bisa jatuh dalam dosa, tapi saya tidak akan bisa hidup dalam dosa. Kenapa? Karena ada ketidaknyamanan. Karena saya sudah diselamatkan. Berbeda sama ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ibu jatuh dalam dosa, tinggal di sana. Sudahlah, udah enak di sini. Ya itulah perbedaannya kita. Orang percaya yang diselamatkan mungkin bisa jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, Daud pun jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Kita mungkin masih jatuh dalam dosa, tapi kita tidak akan bisa hidup dalam dosa. Amin. Oleh karena itu, apa yang mau Tuhan Yesus lepaskan dalam kehidupan kita hari ini, kepada gerejanya hari ini, kepada GBI Sok Tanjung Pinang hari ini? Boleh next slide. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus memutus belenggu dosa. Mari kita bersama-sama baca Roma 6 ayat 6 sampai 9. 3, 2, 1, iya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi harus mati dulu Bapak Ibu. Katakan harus mati. Kita harus mati dulu Bapak Ibu. Kita harus mati dulu. Kita harus kuburkan dulu semuanya. Kita seharusnya mati Bapak Ibu. Namun Yesus mati 2000 tahun yang lalu untuk menyembuhkan, untuk melepaskan yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Kepada siapa? Yang percaya kepadanya Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu benar-benar percaya kuasa kebangkitan, di saat Bapak Ibu sudah mati, diwakilkan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, Bapak Ibu harusnya bangkit, hidup kembali. Jadikan Bapak Ibu momen hari ini kebangkitan Kristus menjadi awal yang baru dalam kehidupan kita. Lupakan yang lama, lupakan yang sudah-sudah, lupakan keterikatan kita, lupakan apa yang ada di belakang kita, renew kembali Bapak Ibu. Apa komitmen kita hari-hari ini? Kalau misalnya dulu, mungkin Bapak Ibu datang ibadah minggu ini sudah hebat Bapak Ibu, datang ibadah minggu luar biasa. Tapi apa yang Bapak Ibu mau regain komitmen lagi di hari-hari ini? Oh, karena saya hidup kembali, karena saya bangkit oleh darah Kristus. Ingat Bapak Ibu, ayat 9 bilang, sesudah Ia bangkit, kuasa kebangkitan itu nyata. Kalau Dia mati Bapak Ibu, Dia belum mengalahkan maut. Namun kabar baiknya hari ini Yesus bangkit. Saya mau Bapak Ibu memiliki pengertian yang sama dan iman yang sama dengan saya. Yesus yang kita sembah, Dia bangkit Bapak Ibu. Kita boleh mati hari-hari ini, kita boleh malas tentang ibadah komsel, KTB, kita mungkin malas belajar, kita mungkin malas mendengar firman Tuhan, kita mungkin malas saat teduh hari-hari ini, kita mungkin malas berdoa Bapak Ibu. Biarlah itu mati Bapak Ibu. Kuburkan itu semua. Yesus sudah menanggung itu semua untuk setiap kita. Yesus menanggung kemalasan kita, kekecewaan kita, dendam kita dengan saudara kita. Apapun yang membelenggu setiap kita, dosa kita Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, bahkan di saat Bapak Ibu ada di sini, tapi kepala Bapak Ibu kemana-mana, itu berdosa Bapak Ibu. Tapi itu pun Yesus mati untuk itu. Itu maksud saya. Mari hari ini, karena Dia bangkit, bangkitkan kembali hidup kita. Katakan amin. Bangkitkan kembali Bapak Ibu. Apa yang sudah lama, apa yang sudah-sudah, apa yang di belakang, biarlah terlihat di belakang Bapak Ibu. Karena kabar baiknya, Dia bangkit. Dan kata firman Tuhan apa? Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab Dia yang telah mati, Ia telah terbebas dari dosa. Jadi saat kita percaya, kata firman Tuhan Bapak Ibu dalam Roma, di saat Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu hidup terlepas dari dosa. Katakan amin. Amin. Next slide Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus bukan hanya mengampuni dosa Bapak Ibu, tetapi mematahkan kuasa dosa atas hidup manusia. Kebangkitan Yesus bukan sekedar menghapus dosa kita, tetapi membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi yang dikalahkan Yesus Bapak Ibu bukan hanya dosa-dosa kita, namun akar dari dosa itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sudah punya kuasa untuk bilang tidak sama hal
yang salah, Bapak Ibu. Itu karenanya kebangkitan Kristus. Dia bukan hanya menghapus dosa-dosa mencuri, membunuh, membinasakan, mengejek orang, memfitnah orang. Dia tidak hanya menghapus itu, Bapak Ibu, tapi Yesus memberikan kemampuan untuk Bapak Ibu mematahkan kuasa dosa dalam hidup. Saya saat kuliah di Singapura selalu ada dua hal, Bapak Ibu, dibedakan. There's a sin and there are a sins. Sins adalah dosa yang kita lakukan sehari-hari. Bapak Ibu berbohong, menipu, mencuri, malas, dan lain-lain, itu sins. Sin akarnya. Kenapa Bapak Ibu bisa melakukan sins? Karena sin, akar dosa. Yang Yesus patahkan hari ini, Bapak Ibu, bukan hanya dosa-dosa Bapak Ibu, akar dosa itu. Jadi saat kita percaya, kita bisa bilang saat dosa iblis datang, lakukan ini, kita bilang no. Allahku bangkit, dia mematahkan kuasa dosa. Jadi Bapak Ibu sudah punya kuasa untuk mengalahkan maut, Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang maut di manakah sengatmu, 1 Korintus 15 ayat 55. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Kalau dulu kematian dipakai iblis untuk mendakwa kita, kau mati dan kau takut, kau akan dalam kegelapan, banyak gertakan gigi. Sekarang Bapak Ibu dengar, kematian Tuhan Yesus pakai untuk mengawali hal yang baru. Saat Bapak Ibu mati, Bapak Ibu akan dapat hal yang baru. Kristus menggunakan kematian bukan menjadi ketakutan lagi, Bapak Ibu. Yesus menggunakan kematian untuk menjadi awal yang baru. Siapa di tempat ini mau awal yang baru, Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangan, ini masih bulan keempat di tahun 2026. Matikan daging kita, Bapak Ibu. Jasmani kita semua kita matikan dan kita bangkit hari ini. Yesus bangkit, kita bangkit, Bapak Ibu. Katakan amin. Amin. Next slide. Let's go, kita cepat, Bapak Ibu. Karena kata Bang Audrey ada makan-makan hari ini, Bapak Ibu, ya. Jadi harus sedikit cepat dan berapi-api. Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, dalam Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini penting, Bapak Ibu. Ini sangat penting. Kenapa? Di saat Bapak Ibu mengerti. Ingat, di saat Bapak Ibu percaya, di saat Bapak Ibu benar-benar mengerti bahwa Bapak Ibu merdeka, Bapak Ibu gak bisa hidup lagi dalam penjajahan, Bapak Ibu. Bapak Ibu gak bisa lagi saat Bapak Ibu berdosa, oh saya tidak lagi layak masuk dalam hadirat Tuhan. Dulu di gereja kita pernah kayak gitu, Bapak Ibu. Ada, dulu Bapak Ibu. Timo, maaf gak bisa pelayanan, kenapa? Iya karena sepertinya lagi gak layak aja. Aduh Bapak Ibu masih di bawah penjajahan dosa. Tidak bisa Bapak Ibu. Malah saat Bapak Ibu tidak layak, kembali ke pelayanan Bapak Ibu. Itu yang saya belajar dan saya yakin nih Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu semakin menjauh dari Tuhan, bukan keadaan membaik Bapak Ibu. Jadi dalam maksud saya adalah bahkan di saat Bapak Ibu dalam keadaan dalam tanda kutip kotor sekalipun, aduh banyak masalah, teruslah melayani Tuhan. Makasih. Teruslah menyembah Tuhan. Teruslah semakin dekat pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengusir kita, Bapak Ibu. Kalau Dia mati untuk kita, apalagi pelukannya, Bapak Ibu. Jadi selalu saya percaya, jika mati saja Dia mau, apalagi hadiratnya. Oleh karena itu di gereja di tempat ini, mau keyboardnya salah-salah kek, mau drumnya salah-salah, mau singernya nggak nyanyi, penyanyinya nggak ada, penarinya nggak ada. Saya terlalu yakin dan saya percaya hadirat Tuhan di sini, Bapak Ibu. Mengapa? Kalau nyawanya diberikan, apalagi hadiratnya. Mengerti ya Bapak Ibu? Jadi sebenarnya ini masalah kita. Apakah Bapak Ibu bisa bersuka cita? Tapi kalau WL Bang Awaludin bisa lah Bapak Ibu ya. Oh ya, metal. Kalau Rian mungkin enggak. Kalau Rian juga keren Bapak Ibu. Maksud saya, kita yang tentukan. Bukan WL, bukan singer, bukan khotbahnya. Oh kalau khotbahnya si Timotius ini minggu depan saya nggak mau khotbah lah, kurang bagus. Oh kalau khotbahnya Ibu Gembala saya mau datang. Enggak Bapak Ibu. Kalau nyawanya diberikan adalah hadiratnya. Bapak Ibu yang pilih. Bapak Ibu sekarang yang pilih. Apakah Bapak Ibu mau? Sama firman ini berkata, kalau Bapak Ibu sudah merdeka, Bapak Ibu yang pilih. Bapak Ibu mau pilih hidup dalam kemerdekaan atau hidup dalam penjajahan. Jadi saat iblis sekarang ngomong di tengah Bapak, udah gak usah ibadah. Kemarin kok bisa berdosa kayak gini, ngapain pura-pura? No, bilang no. Aku tahu aku berdosa, tapi aku tidak diperbudak dosa. Aku punya Yesus, Dia sudah ampuni, Dia sudah kalahkan kau. Aku bersalah, aku berubah, Tuhan Yesus ampuni, aku kembali datang kepada Tuhan. Amin. Itu komitmen kita. Next Bapak Ibu. Poin yang kedua, yes, Yesus memutus belenggu ketakutan. Bapak Ibu, ini menarik. Saya bacakan Yohanes 20:19-22. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Nah, sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, di momen kebangkitan Kristus, di momen kematian Kristus, murid-murid yang pertama dirasakan apa Bapak Ibu? Ketakutan. Mereka takut Bapak Ibu, sampai mereka mengunci pintunya karena mereka takut sama orang-orang Yahudi. Maksud saya, mari kita artikan sedikit saja, tidak perlu teologi yang terlalu berat Bapak Ibu. Ternyata saat Yesus mati, ketakutan hal yang pertama kali menghadapi Bapak Ibu. Ini sama kayak hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hidup di dalam yang penuh ketakutan, berarti Yesus di mana Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu? Di mana Bapak Ibu meletakkan Yesus? Di kanan sehingga Bapak Ibu nggak bisa lihat, di belakang atau di depan? Kan di saat Bapak Ibu taruh Yesus di depan, Bapak Ibu percaya ada Yesus, ketakutan itu bukan bagian kita. Makanya Yesus buka apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Ketakutan adalah hal yang sering dipakai iblis untuk meroboti hati kita. Kenapa? Mulai dari ketakutan keluarga kita mulai retak. Oh, karena satu hal, dua hal kita takut, semuanya kita takut. Iblis mulai serang keluarga, mulai serang pekerjaan, serang pendidikan. Kenapa? Ketakutan Bapak Ibu. Karena kita semua takut. No Bapak Ibu, Yesus dalam kebangkitannya mengalahkan ketakutan. Jadi sekali lagi, katakan kanan kiri, jangan takut. Yes, next Bapak Ibu, Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya hidup dalam ketakutan saat mereka kehilangan Yesus. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu hidup ketakutan, nggak masalah Bapak Ibu. Kenapa? Kabar baiknya, dia bangkit. Bapak Ibu bangun hari ini, dia bangkit, nggak perlu takut lagi. Kemarin dia mati hari Jumat, hari ini dia bangkit, amin. Melalui kebangkitannya, Yesus memberikan Roh Kudus untuk menyertai anak-anaknya untuk tidak hidup dalam ketakutan. Nanti kita belajar Bapak Ibu ya. Kita nanti akan ada ibadah kenaikan, Roh Kudus di sini. Bapak Gembala paling bagus Bapak Ibu menjelaskannya. Kenapa? Bahkan di saat Yesus pergi, dia tinggalkan kita, Roh Kudusnya, bagian dari hidupnya untuk menemani kita. Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang tanya sama saya dulu pas kuliah, apa menandakan bahwa kita punya Roh Kudus? Satu Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu bisa bilang Tuhan Yesus adalah Kristus dan Tuhan Roh Kudus. Karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak bisa berkata, yang berkata Yesus Kristus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi selama mulut Bapak Ibu bisa berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, pasti ada Roh Kudus Bapak Ibu di hidup Bapak Ibu. So do not worry. Tapi nanti kita belajar karunia Roh Kudus, ada dua pembedanya lagi Bapak Ibu, itu karunia firman Tuhan. Ada yang mau dipenuhi dan dibaptis sehingga Roh Kudus itu bekerja dengan maksimal, ada yang tidak. Nah, kapan kita belajar? Nanti kita belajar Bapak Ibu. Jangan saya mengajari itu ya. Next, Lukas 24 ayat 36-38. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera lagi Bapak Ibu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu punya waktu baca Matius 16, Matius 21 maksud saya. Di situ Bapak Ibu, sepanjang waktu Tuhan Yesus sudah bilang sama murid-muridnya, saya akan mati dan saya akan bangkit di hari ketiga berkali-kali. Sampai Petrus bilang kayak gini, Raja siapa yang bisa buat itu sama kamu? Gak mungkin. Tapi Yesus berkali-kali, aduh Bapak Ibu kita baca lah dulu Bapak Ibu biar makin afdol. Kita baca Bapak Ibu di Matius 16 ayat 21. Yang punya HP, punya Alkitab, saya nggak taruh di slide, tapi saya rasa penting Bapak Ibu. Saya bacakan ini. Matius 16 ayat 21. Firman Tuhan berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak Ibu ingat, berkali-kali Yesus sudah bilang Bapak Ibu. Kita kembali ke slide yang ini Bapak Ibu. Itulah lucunya Bapak Ibu, ini buat saya lucu Lukas ini menceritakannya. Mereka sudah pergi dengan Yesus, raja segala bangsa 3,5 tahun. Yesus sudah bilang berkali-kali, aku akan bangkit lagi. Namun di saat takutan apa yang terjadi, mereka nggak bisa mengenali Yesus Bapak Ibu. Itu yang saya mau tekankan. Di saat mereka ketakutan, mereka tidak tahu mana Yesus. Bapak Ibu, bangun hari ini, bangkit hari ini. Ternyata saat kita hidup dalam ketakutan, kita nggak bisa melihat Yesus Bapak Ibu. Kita nggak bisa lihat karyanya. Kita nggak bisa lihat sukacita kita. Kita nggak tahu kita di mana. Kenapa? Murid-murid Bapak Ibu 3,5 tahun bersama-sama
Mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati. Mereka melihat orang lumpuh dibangkitkan, orang buta dicelikan. Mereka melihat kuasa 5.000 orang pria makan. Mereka lihat, mereka bersama-sama dengan Bapa. Namun saat mereka ketakutan, mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Baru ditinggal 3 hari, Bapak Ibu. Baru ditinggal 3 hari. Langsung gak bisa kenal Yesus. Bapak Ibu, hari ini kabar baiknya, Yesus bangkit. Lepaskan ketakutan kita hari-hari ini. Apapun Bapak Ibu, apapun. Mungkin keadaannya memang sudah di depan mata. Kita harusnya takut. No. Bilang tidak. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini masalahku. Aku tidak takut. Kenapa? Karena aku sedang melihat Engkau. Bapak Ibu, ketakutan tidak bisa melihat Yesus. Murid-murid tidak bisa mengenali Yesus. Bagaimana Bapak Ibu mendengar suara Tuhan dalam doa Bapak Ibu di saat Bapak Ibu takut? Bapak Ibu datang KTB, Bapak Ibu datang ibadah raya hari ini, tapi kalau Bapak Ibu takut, Bapak Ibu nggak akan dengar. Bapak Ibu nggak akan pulih, Bapak Ibu nggak bisa lihat, kenapa takut? Oleh karena itu, Bapak Ibu berikan baiknya. Di saat Yesus bangkit, Dia memutuskan belenggu ketakutan. Katakan amin. Amin. Yes. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus menjadikan, next slide Kak. Takut, kita baca. Takut berubah menjadi iman, dan ke bawah Bapak Ibu 3, 2, 1 ya. Takut berubah menjadi iman, lemah berubah menjadi berani, cemas berubah menjadi damai. Amin. Itu yang Tuhan kerjakan hari ini. Karena Dia bangkit, Bapak Ibu. Dia betul-betul bangkit. Amin. Next, kebangkitan Yesus mengubah orang yang bersembunyi menjadi orang yang berani berdiri. Dimanapun Bapak Ibu sekarang keadaannya hari-hari ini, gak apa-apa. Kenapa? Karena saya juga pernah ada di posisi ini, Bapak Ibu. Takut, seperti tidak ada jawaban. Kalau saya ingat kayak bodoh, Bapak Ibu. Ya ternyata di saat saya datang, di saat Tuhan Yesus bantu, selesai masalahnya. Saya ternyata yang terlalu kanan kiri. Ternyata saat saya datang, saya cuma serahkan. Tuhan, ini masalah saya, bantu selesaikan. Akan ada hikmat yang datang. Dari mana? Bapak Ibu sekali lagi, ada 4 jenis suara. Bapak Ibu harus mengerti. Saya seperti sudah pernah bilang ini pertama kali saya share di sini. Ada 4 jenis suara, Bapak Ibu harus kenali. Suara pertama suara Tuhan, Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu nggak bisa dengar suara Tuhan, suara pemimpin rohani Bapak Ibu, orang-orang lain itu bisa pakai Bapak Ibu. Boleh Bang Awaludin, boleh ibu, dimanapun dirasa Bapak Ibu menguatkan orang lain, itu bisa jadi suara Tuhan yang ditaruh di hati Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, oleh kuasa darah anak domba dan kesaksian kita harus sering bersaksi Bapak Ibu. Itulah suara Tuhan. Yang ketiga, diri sendiri. Tuhan Yesus memberikan suaranya dalam hatimu. Kenali. Tapi biasanya diri sendiri itu ada 2. Kadang yang pertama itu menyenangkan ego kita, tapi yang benar-benar sebenarnya ada intuisi Bapak Ibu. Sebenarnya saya tahu itu nggak benar, tapi sebenarnya ini yang harus kulakukan. Itu suara Tuhan Bapak Ibu. Atau yang keempat jadi suara ini yang nggak bisa Bapak Ibu dengar. Suara setan. Aku karena itu, apa-apa, sekali aja. Apa ambil aja uang itu sekali aja. Itu suara setan, bisa didengar, bisa. Kadang keras sekali Bapak Ibu. Keras sekali suaranya. 4 jenis suara. 3 ini Bapak Ibu harus dengar. Kalaupun Tuhan gak bisa Bapak Ibu dengar, gampang. Baca Alkitab Bapak Ibu. Alkitab ini, 66 kitab ini suaranya Tuhan. Dulu kalau kami selalu, masalah tuh di kampusnya itu, kami gak bisa dengar suara Tuhan. Dosen kami selalu bilang, ya Tuhan Yesus. 66 kitab ini suara Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menagih-nagih Tuhan, saya mau dengar telingamu. Gak bisa Bapak Ibu. Baca firman-Nya. Itulah suara Tuhan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada masalah, back to Bible. Kalau dulu ada banyak caranya Bapak Ibu. Memang pas saat teduh keluar ayatnya. Oh ini memang Tuhan. Atau dulu, saya nggak sarankan. Dulu lah Bapak Ibu. Alkitab tuh saya giniin. Dimanapun tangan saya stop, itulah suara Tuhan. Dulu Bapak Ibu ya. Saya bilang, Tuhan dimanapun tangan saya stop atau ayatnya stop, itulah suara Tuhan. Karena berguna loh Bapak Ibu. Pas sekali. Kamu Bapak Ibu coba ya. Tapi masalahnya apapun dalam Alkitab itu suara Tuhan. Jadi gak ada yang salah. Next, kita paling suka poin ketiga yang terakhir. Yesus memutus belenggu ketidakpastian. Ini saya sebenarnya poin ketiga ada banyak di kepala, ada banyak yang Yesus belum. Tapi nggak tahu hati saya harus ke sini. Yesus memutus belenggu ketidakpastian. 1 Petrus 1 ayat 3. Ini Bapak Ibu harus baca keras-keras karena ini bagus Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, kebangkitan Yesus memberikan kita penuh harapan. Apapun ketidakpastian kita hari-hari ini, apakah besok bisa makan, apakah besok kita bisa bernafas, apakah sekolahku bagus, ini masih anak-anak SMA juga, apakah saya bisa kuliah, seperti tidak pasti hidup ini Bapak Ibu. Don't worry,
Kenapa? Karena kebangkitan Kristus membawa kita hidup dengan penuh harapan. Jadi tidak bersalah berharap sekarang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sedang menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Kayak Awaludin, dia mungkin berharap dia menikah tahun depan, mengundang 5.000 orang. Berharap aja nggak masalah. Selagi kau dalam Kristus, ternyata kita sedang menggantungkan harapan kita dalam Tuhan Bapak Ibu. Itu maksudnya. Makanya ada Ibu Gembala seperti ini, berharaplah punya anak dokter. Kan Ibu Gembala dulu berharap tuh punya kami anak dokter Bapak Ibu, tapi nggak ada. Kami berlima nggak dokter. Ya udah bilang, pokoknya harapan saya itu mungkin menantuku, cucuku, apapun itu. Saya berharap. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kebangkitan Yesus membawa Bapak Ibu ke satu kepastian. Bapak Ibu sedang berharap kepada Raja di atas segala raja. Don't worry, amen. Next. Nah, ini ada ceritanya Bapak Ibu. Ini gak usah Bapak Ibu, saya kasih gambaran ya. Lukas 24:21. Katanya kepada mereka, apakah itu juga mereka apa yang terjadi dengan seorang raja? Jadi ini di saat Yesus menampakkan dirinya kepada dua orang murid dengan fisik yang lain. Apa yang terjadi dengan seorang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan. Ini paling kesedih Bapak Ibu yang saya buat. Padahal kami dahulu mengharapkannya bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Lucu Bapak Ibu. Sekarang ini murid-murid yang udah pergi melihat Yesus menyembuhkan banyak orang. Mereka nggak tahu kalau ternyata Yesus yang lagi berjalan sama mereka. Makanya mereka bilang, padahal kami dahulu mengharapkan. Ternyata Bapak Ibu, di saat Yesus mati, yang dulu Bapak Ibu yakin saya bisa hilang. Setelah Bapak Ibu pertama-tama Gojek sama Grab hadir di Batam itu, di saat Gojek datang, saya yakin saya bisa ambil mobil. Kenapa? Karena saya yakin pasti bisa bayar. Tiba-tiba datanglah promo-promo itu, Gojek hemat, Gojek apa makin murah. Ternyata nggak bisa lagi. Ternyata nggak bisa lagi saya kerja kayak itu. Kenapa? Hilang kepastiannya. Kemarin pas mengambil keputusan pasti yakin. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Coba kita kaji hari-hari ini. Di mana di saat Bapak Ibu mengambil suatu komitmen sama Tuhan, di saat Bapak Ibu melihat Tuhan, dan mungkin Bapak Ibu sekarang mengalami ketidakpastian karena Bapak Ibu sudah tidak melihat Tuhan lagi. Maksudnya gini, di saat Bapak Ibu jatuh cinta dan mati-matian mengenal Tuhan, ada banyak komitmen yang kita rebuild. Aku yakin aku berhasil, aku yakin aku ini, aku yakin ini. Biasanya saat itu ke shift Bapak Ibu berubah juga karena kita sama Tuhan. Sama kayak murid-murid. Saat Yesus mati, mereka bilang, padahal kami dulu mengharapkan, padahal dulu aku yakin loh aku berhasil, padahal dulu aku yakin loh aku bisa menjadi ini, padahal aku yakin dulu perusahaan kami bisa besar. Kenapa Bapak Ibu bilangnya dulu? Kan Yesus masih bekerja, masih akan ada waktunya. Tapi saat Bapak Ibu tidak merasakan kebangkitan Kristus, bye-bye Bapak Ibu, komitmen itu hilang, penuh ketidakpastian. Sama Markus 16 ayat 10 sampai 11. Lalu perempuan itu pergi, next slide. Lalu perempuan itu pergi memberitakan kepada ini Maria Magdalena Bapak Ibu. Jadi Maria Magdalena itu adalah salah satu murid Kristus, wanita yang dia mengusir 7 roh jahat Bapak Ibu. Kepada mereka yang selalu mengikuti Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung menangis. Tapi ketika mereka mendengar, ini Bapak Ibu, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, apa mereka lakukan? Mereka tidak percaya. Padahal Matius 16 Yesus sudah bilang berkali-kali, aku mati, aku bangkit hari ketiga. Maria Magdalena bilang, hari ketiga nih Bapak Ibu, hari ketiga Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Mereka bilang, enggak, kami enggak percaya. Kehilangan kepastian. Markus 16 ayat 12-14, next slide. Sesudah itu Bapak Ibu, jadi setelah Maria Magdalena datang ke murid-murid bilang mereka enggak percaya. Ketidakpercayaan pertama. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain kepada 2 orang daripada mereka. Jadi habis Maria Magdalena, Yesus terbang lagi, datang ke 2 orang. Akhirnya yang 2 orang ini Bapak Ibu, kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ternyata Bapak Ibu, saat Bapak Ibu kehilangan Yesus, akan banyak yang tidak percaya, termasuk apa? Pada diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu yang dulunya yakin sama diri Bapak Ibu, saya yakin saya bisa. Bapak Ibu jadi hilang kepercayaan. Gak ada yang pasti lagi. Bapak Ibu berita baiknya Yesus kita bangkit, amin. Dia bangkit. Kembalikan lagi. Hal yang pasti itu pasti nyata. Next slide. Sebelum kebangkitan, murid-murid hidup dalam kebingungan dan ketidakpastian. Namun kebangkitan Yesus mengubah ketidakpastian menjadi apa? Pengharapan yang pasti. Oleh karena saya buka di 1 Petrus, kebangkitan Yesus Bapak Ibu memberikan pengharapan yang pasti. Jadi Bapak Ibu bisa berharap apapun, bisa mendoakan apapun, dan saya yakin itu terjadi. Kenapa Bapak Ibu sudah menggantungkan harapan Bapak Ibu kepada Yesus yang bangkit hari ini? Next.
Ketidakpastian sering muncul karena merasa sendirian Bapak Ibu. Ini fakta. Oleh karena itu dibutuhkan komunitas rohani. Bapak Ibu datang hari Minggu seperti ini, apapun keadaan Bapak Ibu datanglah. Kenapa? Bapak Ibu tidak merasa sendiri. Di saat Bapak Ibu semakin sendiri, di saat itu iblis semakin menguasai pikiran kita. Setelah mulai dari pikiran kita apapun, fisik kita dikuasai Bapak Ibu. Itulah makanya banyak orang yang melukai dirinya sendiri. Oh, itu biasanya udah parah. Bukan hanya mental yang diserang iblis, fisiknya pun diserang oleh kejahatan sendiri. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia hidup dan terus menyertai kita. Amin. Dan kepastian terbesar dalam hidup ini Bapak Ibu. Kita baca poin ketiga. 3, 2, 1, iya. Kepastian terbesar dalam hidup bukan situasi yang jelas, tetapi kehadiran Tuhan yang setia. Katakan amin. Saat Bapak Ibu yakin Tuhan Yesus setia, gak perlu takut sama situasi Bapak Ibu. Situasi boleh gak pasti, tapi kita punya kepastian. Itu Yesus. Itu kerennya Bapak Ibu. Percaya kepada Kristus, itu kerennya. Dunia boleh amburadul, A, B, C, D, E, kaki jadi tangan, tangan jadi kepala, kepala jadi lutut, apapun terjadi. Namun saya yakin Tuhanku setia, aku setia. Aku punya pengharapan yang kuat. Next slide. Di dalam Yesus tidak ada belenggu yang bersifat permanen Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, sebelum kita berdoa, kenali apa yang sebenarnya di hari-hari ini sedang kita rasakan. Mungkin kita masih bergumul dalam dosa kita, atau yang kedua kita masih bergumul sama ketakutan kita, atau kita masih bergumul sama ketidakpastian di kehidupan kita. Saya khotbahkan 3 area ini. Tapi berita baiknya, tidak ada belenggu yang bersifat permanen Bapak Ibu. Setiap belenggu dapat dipatahkan, setiap rantai dapat dilepaskan oleh kuasa kebangkitannya. Hari ini Bapak Ibu renew kembali komitmen kita. Kenapa dia bangkit? Dia bukan hanya mati, dia bangkit. Kesimpulan Bapak Ibu. Yang pertama, kebangkitan Yesus memutuskan belenggu dosa. Kebangkitan Yesus memutuskan belenggu ketakutan. Dan kebangkitan Yesus memutuskan belenggu ketidakpastian. Kita yakin dan kita percaya hal ini nyata dan jadi di gereja ini, di GBI Hope, dalam kehidupan kita, dalam kerjaan kita, bahwa kita tidak lagi hidup dalam dosa, kita tidak lagi hidup di dalam ketakutan, dan kita tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Yang percaya katakan amin. Kurang ada yang percaya katakan amin. Pemain musik saya ke depan. Itulah Yesus yang bangkit itu, yang memutuskan kita dari semua dosa kita, dari ketakutan dan ketidakpastian. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya ajak kita untuk merenew kembali hari-hari ini. Karena sekali lagi saya mau tekankan, Tuhan kita bangkit Bapak Ibu. Jadi apapun yang sudah mati di hari-hari ini, rasa kita kepada Tuhan, apapun yang sudah mati dalam hati kita, komitmen kita kepada Tuhan, apapun yang lagi mati hari-hari ini, kita mau bilang no, aku sudah dibangkitkan dan aku pasti bangkit karena kuasa darahnya dan kesaksian kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama sembah Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Kau Allah yang sungguh baik. Oleh kuasa dalam-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, dipulihkan hidup sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari katakan lagu ini dengan
dibebaskan dari dosa. Dosa tidak lagi punya kekuatan dalam hidup kami, dan kami dilepaskan dari setiap ketakutan kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, mungkin terlihat tidak baik, namun kami tidak takut lagi, sebab Allah yang kami sembah sudah bangkit, dan Dia bangkit dan Dia bertahta atas setiap sakit kami, atas setiap susah kami, atas setiap pergumulan kami. Dia bangkit, kami tak takut, kami tak takut, dan kami yakin Kau Allah yang pasti, yang berikan kami harapan yang baru di dalam nama Yesus. Itu ciri iman gerejamu, oleh karena darah-Mu, oleh karena kuasa-Mu, kami yakin Tuhan, kami terima pada pagi hari ini. Mari cuma Kau angkat kedua tanganmu dan katakan lagu ini sekali lagi. Oleh kuasa Sungguh
Kekudusanmu melingkupiku. Katakan dengan lembut, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu menggali mengikat hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu telah selesai berbicara. Namun kami yakin Kau Allah yang terus teguhkan kami Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan, kami mau yakin dan kami mau percaya bahwa dosa kami bukan lagi jadi bagian kami. Kau telah mengalahkan dosa kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena kebangkitan-Mu itu. Kau lepaskan kami dari setiap ketakutan yang menghantui kami setiap hari. Dan ketidakpastian yang terjadi dalam hari-hari kami, kami mau letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami letakkan dan biar Kau yang semakin besar dan kami yang semakin kecil Tuhan. Biar Kau yang semakin kami lihat Bapa, bukan masalah kami, bukan situasi, bukan keadaan kami. Keadaan boleh tidak baik-baik saja, namun seperti 1 Petrus berkata, kami sedang meletakkan harapan kami kepada Yesus. Kami letakkan kepada Yesus, sebab Dia bangkit. Sebab Allah yang kami sembah bukan hanya mati, Dia bangkit. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami rayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak. Haleluya. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita percaya semua bentuk, semua belenggu yang ada dalam hidup kita sudah diputuskan, sudah dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita lanjut ibadah kita akan dengarkan persembahan pujian dari WBIS. Oke, silakan. Dan siap-siap dari Pabis. Sini aja. Duduk.
hadir sepenuh, kami persilakan. Yesus kau mati di salib bagi untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru bantu Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib bagi untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Kami dari sekolah minggu mengucapkan selamat hari Paskah. Wah, pujian yang sangat memberkati. Haleluya. Ya, terima kasih buat anak-anak Babis, pujian yang sangat memberkati. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita katakan pujian bagi Tuhan. Ada kuasa dalam namanya. Dalam darahnya ada kuasa. Atas kebenaran ada kuasa. Sekali lagi. Kau bebas dari dosa.
Kemudian hari Jumat ada ibadah doa malam Bapak Ibu seperti biasanya jam 7 malam di tempat ini. Hari Sabtu ada ibadah remaja pemuda, dan hari Minggu ada ibadah raya seperti biasanya, sekaligus ada penyerahan anak. Nah, jadi Bapak Ibu yang melakukan penyerahan anak, silakan daftar nanti ke kami akan mengirimkan formulir atau beberapa data yang harus diisi. Nah, kemudian Bapak Ibu terkasih, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Jika ada Bapak Ibu yang berulang tahun, selama ulang tahun semakin bertambah kasih Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti yang berulang tahun silakan maju ke depan nanti kepada hamba Tuhan untuk didoakan, dan kita juga berdoa nanti bersama-sama buat anak-anak sekolah minggu di tempat ini Bapak Ibu terkasih. Dan pengumuman terakhir di akhir ibadah kita nanti Bapak Ibu jangan langsung pulang, kita akan fellowship bersama. Oke Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Saya undang anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Dan jika ada Bapak Ibu yang berulang tahun, silakan juga maju ke depan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. syukur Tuhan. Kami mengucap syukur seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah kehidupan anak-anak kami di tempat ini Tuhan. Mereka akan melesat laju seperti anak panah, melesat sampai tujuan. Tuhan, kami bernubuat dan kami menyatakan bahwa anak-anak kami di tempat ini tidak akan mengikuti arus pergaulan yang bebas. Mereka akan dijagai oleh Tuhan. Telinga mereka akan mendengar suara Tuhan. Tangan mereka akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Engkau menyertai langkah kaki mereka kemanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan mereka hati yang mendengar. Berikan mereka kepala yang terus terisi oleh firman Tuhan. Berikan mereka hati yang taat dan dengar-dengaran. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya panjang umurmu dan diberkati dimanapun kau berada. Tanahmu semakin diperluas. Tuhan, hamba berdoa seperti Yabes berdoa, kiranya Engkau memberkati anak-anak ini berlimpah-limpah, memperluas daerah mereka bahkan di saat mereka masih kecil, memberkati pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup. Tuhan, kami berdoa Engkau yang merancangkan yang dahsyat dalam kehidupan anak-anak di tempat ini. Kiranya sakit penyakit malapetaka tidak menimpa mereka. Dan kami berdoa dan kami perkatakan seperti Daniel ya Tuhan, mereka tidak akan takut terhadap masalah. Mereka akan menaklukkan setiap masalah. Mereka akan menjadi generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Dan mereka akan terus mengatakan mereka berserah kepada Tuhan. Terus berkati mereka Tuhan. Terus berkati telinga mereka. Ajarkan mereka terus mendengarkan orang tua mereka, mendengarkan Tuhan berbicara. Berkati keluarga mereka. Berkati dan terus bekerja Tuhan.
terus bekerja. Orang tua terbatas Tuhan, namun Engkau yang tak terbatas. Terus jagai anak-anak ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucapkan berkat. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Sebab sekali lagi kami merayakan kebangkitan-Mu yang sungguh hebat dan sungguh dahsyat. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami berbuat buat Indonesia dari Bapak Presiden sampai yang paling bawah. Terus berkati Bapak. Terima kasih karena Kau letakkan kami di negara ini. Negara yang kaya, negara yang dahsyat. Kami berdoa buat pemerintahan kami, terus berkati, terus jagai, terus lindungi. Terus biarkan anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan mereka mendapatkan keberanian. Mereka akan bisa berbicara dan mereka akan terus teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, shalom untuk Israel. Biar berkati negara Israel. Namun juga shalom untuk Palestina, shalom untuk Iran. Kami berdoa buat seluruh konflik yang ada Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang bertahta, Engkau yang bekerja. Dan biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin negara-negara, untuk PBB, untuk UN, for everything. Kami berdoa biar nama-Mu yang terus dimuliakan. Shalom untuk bangsa ini, shalom buat negara ini. Kami berdoa buat gereja-gereja di Indonesia yang sedang mengalami persekusi hari-hari ini. Kami mendengar banyak berita penutupan gereja secara paksa. Bahkan di saat kami merayakan hari Jumat Agung, ada banyak gereja yang ditutup secara paksa. Tuhan, kami berdoa buat seluruh pendeta di sana, seluruh pekerja dan jemaat. Teguhkan hati mereka Tuhan, teguhkan hati mereka. Biar nama Tuhan dipermuliakan daripada sikap anak-anak Tuhan yang terus memberkati walau terus disakiti. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati setiap langkah jemaatnya. Tuhan terus menguatkan hati jemaatnya. Dan Tuhan terus memenuhi kehidupan kita dengan kuasa-Nya. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia Tuhan terus memberkati GBIS Hope di Tanjung Pinang. Kasih Allah Bapa serta persoalan anaknya Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu, nanti setelah ini dalam salaman, setelah itu ada telur Paskah di depan. Nanti Bapak Ibu ambil satu-satu. Saya itu bentuk barisan di belakang, kita akan foto bersama. Pasca guys. Tuhan Yesus mana? Pemanur mana? Udah datang? Aku di mana ya? Yang belum ambil telur ambil. Angkat telurnya masing-masing. Jangan ambil telur orang. Maksudnya telur ini. Angkat telurnya. Oke ya. Dalam hitungan ketiga, ayo ke dia. Senyum. Senyum. Sudah bebas berarti senyum. 1, 2, 9. Oke. Satu lagi. 0,9. Bentar. Yes. Bentar. Keren ini Bang. 1, 2, 3. Bisa bukan nih. 1, gimana? Yuk 1, 2, 3. Ya, setelah ini kita akan makan bersama. Doa makan. Pak Manurun, doa makan. Sembuh. Oke Bapak Ibu, di sebelah kanan di pastori, di situ ada makanan, boleh dibawa di gereja. Ambil masing-masing ya. Yuk. Doa dulu. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami boleh menyelesaikan dengan penuh sukacita. Kami sangat diberkati semoga kebaikan-Mu. Sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan. Berkati makanan minuman kami. Kuduskan dengan firman-Mu menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yuk Bapak Ibu silakan ayo orang tua dulu silakan.